Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyun min khalqihi wa khalil. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baik, kemarin kita membahas tentang pembatal-pembatal amal, maka kita gabung dengan pembatal-pembatal keislaman. Karena ada kesamaan. Ada kesamaan ketika Islam sudah batal, otomatis amalnya batal. Tapi kalau amalnya batal, belum tentu Islamnya batal. Akan tetapi kita sudah banyak membahas tentang yang berhubungan dengan pembatal-pembatal amal atau penghapus-penghapus amal. Jadi kita sekarang lebih fokus kepada pembatal-pembatal keislaman dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna nawaqidal Islam asyratan nawaqid. Ketahuilah bahwasanya pembatal keislam itu ada 10. Sebagian sudah kita bahas ya, tapi tidak masalah. Karena pembatal amal juga ada hubungan dengan pembatal keislaman. Jadi pembatal keislaman, sebagaimana kita ketahui rukun Islam ada 5. Pertama apa? Syahadat. Yang kedua? Tak tahu lah rukun Islam. Masya Allah. Salat, terus zakat, terus baik. Kira-kira ada enggak yang membatalkan haji? Atau salat lah dulu. Ada enggak syarat salat? Rukun salat yang membatalkan salat? Ada. Begitu juga syahadat. Ada syarat syahadat, ada rukun syahadat, ada yang membatalkan syahadat. Kalau maknanya syahadatnya batal, otomatis Islamnya batal. Oke? Ketahui, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwanya pembatal-pembatal keislaman ini ada 10. Ada 10. Oke? Pertama, al-awwal asyirku fi ibadatillahi ta'ala, yaitu syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia beribadah kepada Allah dengan perantara, atau dia tujuan ibadahnya ada kepada selain Allah. Maka inilah yang membatal keislaman. Batal Islamnya, maknanya dia keluar dari Islam. Ketika dia beribadah kepada selain Allah, otomatis dia keluar dari Islam. Maka ini perlu diperhatikan. Qala Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, akan tetapi mengampuni dosa selain syirik. Maknanya jika kita mati dalam keadaan syirik, maka kita selama-lamanya kekal di neraka, tidak ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan dosa-dosa yang lain. Kalau kita tidak mati dalam kesyirikan, umpamanya pernah melakukan dosa-dosa lain, ada harapan untuk masuk surga kembali, insyaallah biiznillah. Oke. Kemudian perhatikan juga firman Allah, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang bersekutu kepada Allah, artinya menganggap ada yang disembah selain Allah, faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Dan bagi orang yang zalim itu tidak ada penolong. Perhatikan dalam surah Al-Maidah, Allah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi orang yang berbuat syirik surga. Perhatikan, haram. Artinya kalau dia tidak bertaubat sebelum mati dan mati dalam keadaan syirik, Allah haramkan baginya surga. Maknanya selama-lamanya dia tidak akan pernah masuk surga dan tidak akan masuk surga, dan tempat kembalinya neraka. Kenapa? Karena di akhirat nanti, setelah kita mati dan nanti setelah bangkit, kemudian padang mahsyar dan seterusnya, tidak ada tempat kecuali dua, surga atau neraka. Maka kalau Allah haramkan baginya surga, otomatis larinya di neraka. Oke. Wa min huzzibuhu li khairillah
Salah satu contoh bentuk kesyirikan adalah orang menyembelih atas dasar selain Allah. Kaman yazbahu lil jin aw lil qard. Ada orang menyembelih untuk sesajen. Untuk apa? Sesajen, untuk jin, untuk hantu, atau untuk kubur-kuburan. Kenapa? Ada, ini kisah nyata. Karena orang banyak kesurupan, maka disembelihkanlah kerbau. Pesan dukunnya seperti itu. Ini maknanya menyembelih selain dari Allah. Oke? Atau mungkin untuk benda-benda keramat. Maka itu adalah bagian dari kesyirikan. Kadang-kadang bawa nasi tumpek apa kalau bahasa Jawanya? Umpek. Umpek, tumpek. Baik, tumpek kalau di Melayu bisa disebut dengan istilah menyema. Ini juga bagian dari kesyirikan. Yaqulu Syekh rahimahullah, i'lam anna nawaqidul Islam 10 la'allahu yurid inna ahamma nawaqidul Islam atau usuli nawaqidul Islam 10. Perlu diketahui bahwasanya pembatal keislaman atau dasar-dasar yang membatalkan Islam kita ada 10. Wa illa fa nawaqidul Islam tafsilan katsira. Akan tetapi memang banyak, akan ini yang mendasar. Artinya dari 10 ini nanti akan berimbas kepada yang lain. Akan tetapi membatal keislaman secara dasar itu yang ada 10. Wal fuqaha fi kitab hukmul murtad, bahkan para ulama-ulama fikih menyebutkan dalam kitab hukum bagi orang yang murtad. Zakaru amsilatan katsiratan mimma yujibur riddah wal khuruj 'anil Islam. Mereka menyebutkan berbagai macam contoh daripada sebab-sebab orang keluar dari Islam atau murtad. Walakin Syekh zakara hadhil 10 li'annaha usulun aw jawami' li asbabir riddah, yaqulu Syekh. Akan tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini dia hanya menyebutkan 10 poin dasar saja. Ulama banyak menyebutkan secara rinci gitu kan. Tapi Syekh ini meringkas itu. Dia ringkas karena dari 10 ini yang mendasar sehingga kadang-kadang bisa bercabang kepada yang lain. Al-awwal asyirku fi ibadatillah, syirik kepada Allah ini, wa dzalika bi sarfi syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah, yaitu orang yang memalingkan ibadahnya kepada selain Allah. Wa ittikhadhu niddun ma'allah, dan mereka wa ittikhadhu niddin ma'allah, mereka mengambil tandingan-tandingan Allah. Artinya dibuat tandingan-tandingan Allah, perantara-perantara selain Allah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, siapa yang mati, siapa yang meninggal, wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhalal nar. Siapa yang mati kemudian dia berdoa kepada selain Allah dengan tandingan-tandingan Allah tadi, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah juga berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Allah, bertauhidlah, beribadahlah kepada Allah yang menciptakan kalian, menciptakan kita, dan menciptakan orang-orang sebelum kita, agar kita bertakwa. Siapa Allah itu? Yang menjadikan bumi ini hamparan, langit sebagai yang dibangun tanpa tiang. Kemudian Allah turunkan air dari langit, kemudian dari air itu Allah tumbuhkan buah-buahan, rizki untuk kita. Maka Allah katakan, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan sekali-kali kalian mencari tandingan-tandingan, menganggap ada yang memberi rezeki, ada yang menyebabkan turunnya hujan, ada yang menyebabkan umpamanya yang menyembuhkan kepada selain Allah, ada yang memberi rezeki kepada selain Allah. Ini namanya tandingan. Maka jangan, kata Allah. Sementara kalian tahu mereka tuh nggak bisa apa-apa. Tahu kita yang nurunkan hujan, coba siapa yang bisa? Tidak ada kecuali Allah. Tapi kadang-kadang kita ada anggapan sesuatu ini bisa menyebabkan datangnya hujan, atau ini bisa menyebabkan, umpamanya ini bisa hujan, dia bisa menurunkan hujan.
dia bisa menghambat hujan umpamanya. Oke. Wa hadza syirkul asbar, dan syirik ini adalah syirik besar. Dan perlu diketahui syirik itu dibagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar inilah dasar yang bisa menghabiskan dan melenyapkan tauhid kita. Kenapa? Karena dia mencakup tauhid ar-rububiyah. Apa rububiyah itu? Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Kalau al-uluhiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan kita atau dalam ibadah kita. Dan juga mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Walakin asyirki fil ibadah wal ghalib 'alal umam. Akan tetapi pada umumnya orang banyak terjebak kepada syirik ibadah. Syirik ibadah apa maksudnya? Syirik uluhiyah. Apa? Lawan daripada tauhid uluhiyah, yaitu tauhid al-uluhiyah apa nih? Mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Nah, banyaknya kena orang kepada kesyirikan dalam masalah ibadah. Atau kebanyakan orang kenanya kepada tauhid al-uluhiyah ini. Itu kebanyakan orang. Maknanya dalam ibadah dan dalam perbuatan dia ada tujuannya kepada selain Allah. Padahal kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, tidak ada yang satupun yang bisa menjawab ada yang menciptakan itu selain Allah. Tidak ada satupun yang menjawab. Artinya dia yakin yang menciptakan satu-satunya cuma Allah. Akan tetapi dalam ibadahnya banyak yang kena. Contoh, umpamanya orang Nasrani menganggap Isa anak Allah, orang Yahudi menganggap Uzair anak Allah. Ini adalah dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah, berarti maknanya mereka itu kena di segi tauhid al-uluhiyah. Oke? Kemudian walakin asyirki fil ibadah al-ghalib 'ala al-umam qadiman wa hadithan. Ternyata banyak kenanya orang di tauhid uluhiyah ini baik zaman dulu maupun zaman sekarang. Zaman dulu contoh, ketika mereka menyembah patung, itu sebenarnya mereka menyembah Allah juga. Tapi apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini tidak menyembah patung, kami menyembah Allah juga. Tapi kami pengen mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara patung. Ini maknanya dia kena di segi al-uluhiyah. Oke? Kemudian wasyirku fil ibadah ay ya'budu ghairallah ma'allah. Yaitu syirik dalam ibadah adalah orang yang beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah. Fannasu bin nisbati lil islam lillahi salasa. Kata Syekh ini dijelaskan karena banyaknya manusia dalam ibadah ini banyaknya kena. Jadi manusia itu kenanya banyak di segi ibadah. Di segi perbuatan dia itu yang banyak kena. Tidak usah orang lain dulu, kita aja lah. Ketika kita sholat ingin mengharapkan pujian orang, maknanya itu sudah kena kita di tauhid al-uluhiyah. Di tauhid ibadah kita sudah kena kita. Makanya disebutkan yang banyak kena ini di tauhid uluhiyah tadi. Tauhid masalah ibadah tadi banyak kenanya orang. Ya kan? Kita umpamanya baca Quran, kadang ikut tahsin gara-gara kadang segan sama orang saja. Segan sama orang ini maknanya kena dia di tauhid al-uluhiyah. Paham? Jadi bukan kena dari hati karena Allah tidak, tapi mungkin karena segan sama orang. Ini kita sholat umpamanya melakukan ini itu dan seterusnya. Itu kadang kalau alasannya segan sama orang, itu kena dia di tauhid al-uluhiyah. Ini kan umpama kita katakanlah ada acara-acara yang katakanlah umpamanya bentuknya ritual ibadah seperti zikir atau baca Quran umpamanya kan. Sementara dalam hal ini kadang-kadang kita banyaknya melakukan itu kadang tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan dalil. Akan tetapi karena segan sama orang, kadang-kadang pun kita lakukan. Maknanya tauhid uluhiyah kita kena. Tauhid dalam ibadah kita kena.
kita melakukan itu bukan karena Allah tapi karena orang. Oke? Ini harus hati-hati. Jangan karena orang. Umpama gini lagi. Umpama kita sholat, katakanlah sholat maghrib. Umpamanya sholat maghrib. Kalau sholat sendiri, kita katakanlah ayatnya pendek-pendek. Tapi giliran jadi imam, umpamanya sudahlah sudah bacanya panjang-panjang, dilagu-lagukan. Tapi giliran sendiri cepat, tidak ada lagu dan seterusnya. Ini berarti ada beda nggak di sini antara depan orang dengan sendiri? Ada kan? Kalau menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ini masuk kepada orang yang ya kategori orang yang tidak sesuai tadi, masuk kategori orang munafik, tidak sesuai, atau disebut dengan orang riyah. Kenapa? Karena tidak sesuai. Di depan orang gini sendiri dia berbeda. Hati-hati. Maka contoh, makanya katakanlah umpamanya kita jadi imam umpamanya kan. Hati-hati kita kalau giliran sholatnya sir, kadang makmum pun tak sempat Al-Fatihah. Makmum pun kadang tak sempat Al-Fatihah kalau pas sholat sir. Tapi giliran sholat jahar, ayatnya panjang, lagunya bagus, dia baca Al-Fatihah, kita 3 kali baca Al-Fatihah selesai. Saking panjang lagunya bagus, itu kan. Pokoknya panjang lagu-lagu, dia baca Al-Fatihah sekali, kita selesai 3 kali. Tapi giliran sholat sir, sekali baca Al-Fatihah pun tak sempat. Ini hati-hati. Ini bisa juga bagian dari dia beribadah tidak atas dasar karena Allah, bisa karena orang lain. Oke? Baik. Maka di sini disebutkan manusia kalau ditinjau dari segi tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibagilah kepada dalam 3 golongan di sini oleh Syekh ini. Oke? Pertama, al-muwahhid, maka orang itu disebutlah orang yang bertauhid. Siapa mereka? Huwa man istaslama lillahi bi ifradihi bil ibadah wahdahu la syarikalah. Orang yang benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah dan bertauhid kepada Allah dalam ibadahnya satu-satunya dan tidak berbuat syirik. Maka orang ini disebutlah muwahhid atau orang yang bertauhid. Oke? Yang kedua, al-musyrik huwa man istaslama lahu wa li ghairihi. Orang musyrik ini yaitu orang yang tunduk bisa kepada Allah, akan tetapi bersamaan dengan itu dia juga beribadah kepada selain Allah. Paham yang kedua ini? Yang musyrik ini bisa saja dia dalam dirinya termasuk orang yang Islam atau orang yang beribadah kepada Allah, bersamaan dengan itu dia juga beribadah kepada selain Allah. Paham? Oke. Kemudian yang ketiga, al-mustakbir. Al-mustakbir atau orang-orang yang sombong. Siapa mereka? Man lam yastaslim lillahi aslan, yaitu orang-orang yang sama sekali tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah. Bal istangkafa an ibadatillah, bahkan mereka menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah. Oke. Berarti yang ketiga ini, jadi manusia itu dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama orang yang bertauhid, yang kedua orang yang musyrik, yang ketiga orang yang sombong. Nah, orang yang sombong ini sama sekali tidak mau beribadah kepada Allah. Beda kalau orang musyrik tadi. Orang musyrik itu masih mau beribadah, tapi bersama dengan itu dia beribadah kepada selain Allah. Tapi kalau orang yang sombong ini dia nggak mau beribadah. Dia nggak mau beribadah. Oke. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yastankifu an ibadati wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a." Kata Allah, siapa yang sombong, yang engkar dari beribadah kepada Allah, maka dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat nanti. Oke, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih
dan tidak ada satupun yang bisa menolong mereka. Ini orang yang ketiga ini yang bahaya, orang yang sombong. Jadi dia, kalau orang musyrik ini, dia kadang beribadah juga kepada Allah, tapi bersama dengan itu dia juga kadang menyembah kepada selain Allah. Katakanlah orang membuat sesajen, kadang Islam dia bahkan untuk sema menyema. Tahu sema? Kalau bahasa Melayu menyema namanya. Kalau bahasa Jawa mungkin apa tadi? Apa itu, sajen ya. Nah, jadi kalau kita lihat, katakanlah umpamanya yang membuat, katakanlah supaya tidak diganggu hantu, umpamanya kan, karena sering kelihatan hantu di rumah itu dan seterusnya. Bahkan ini kisah nyata dan kejadian nyata. Ada orang merobohkan rumahnya karenanya anak sering sakit-sakit. Alasannya apa? Rumah itu tak cocok dan lain sebagainya. Sial, dianggap sial. Sehingga rumah itu dirobohkan, pindah rumah baru. Alasan anak ini sering sakit. Ini namanya anggapan sial. Ada anggapan sial seperti ini. Islam juga, tapi dia ada menganggap selain Allah. Syirik juga artinya. Oke? Berarti dia menganggap sesuatu mudarat itu adalah salah satu kena gangguan jin dan seterusnya dan seterusnya, sehingga dia pesan dukunnya rumah ini salah letak dan seterusnya, sehingga rumahnya harus dirobohkan, diganti rumah baru, pindah rumah baru. Oke? Maka dalam hal seperti ini namanya musyrik. Tapi kalau mustakbir, dia memang orang yang tidak butuh ibadah, sholat tak mau. Sholat tidak mau. Dia menyembah patung pun tak mau. Ya ini istilahnya mungkin bisalah komunis lah istilahnya. Komunis itu orang yang tidak menganggap adanya Tuhan, ya kan? Tapi kalau katakanlah orang Nasrani masih menganggap adanya Tuhan, walaupun ada unsur kesyirikan. Tapi kalau komunis, ya kan? Komunis itu kan yang menganggap nggak ada Tuhan kan? Ya enggak? Oke. Kemudian wal muslim muwahhid idza asyraka irtadda anil Islam. Maka apabila orang Islam yang bertauhid kemudian apabila dia melakukan kesyirikan, pertama terutama syirik besar, maka secara otomatis dia keluar dari Islam. Paham? Baik. Kemudian bagaimana dengan kafir inda ahli ilmi? Maka di sini disebutkan menurut para ulama. Pertama, kafirun asliyun mithlul yahudi awil nasrani awil budhi aw ghairihim min tawaifil kufri. Pertama, masalah kafir disebutkan oleh ulama ada dua. Pertama, kafir yang asalnya kafir seperti orang Yahudi, dia disebut kafir. Orang Nasrani, orang Buddha dan seterusnya, maka ini disebutlah kafir. Oke? Ini disebutlah kafir. Kafir maka ulama membagi menjadi dua, kafir. Oke? Kemudian yang kedua al-murtad. Wa huwa man aslama thumma waqa'a fi mujiba min mujibatir riddah wal kufri. Yang kedua ini adalah orang yang murtad. Kalau tadi kafir secara memang dasarnya kafir seperti orang Yahudi, orang Nasrani atau orang Buddha, umpama kan, ini menurut ajaran Islam ini kafir, dasarnya sudah kafir. Yang kedua ada orang kafir kena sebab apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam, maka orang itu disebutlah kafir. Oke? Dia murtad, maka orang itu disebutlah kafir. Kemudian Zakar Syekh min adillati hadzal naw' qaulu ta'ala innallaha, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam dalil yang sudah kita sebutkan tadi tentang diharamkannya surga bagi orang-orang musyrik dan seterusnya. Kemudian syirik besar. Apa ciri khas syirik besar? Ciri khas syirik besar adalah pertama, tidak diampuni dosanya. Tidak diampuni dosanya, yang pertama. Kemudian pelakunya kekal di neraka dan diharamkan baginya surga. Yang ketiga, dihapus seluruh amalnya. Ini namanya syirik besar. Jadi kalau ditanya nanti apa itu syirik besar dan apa ciri khas syirik besar,
pertama tidak diampuni dosanya, yang kedua pelakunya kekal di neraka dan diharamkan baginya surga, yang ketiga dihapus seluruh amal. Ini ciri khas syirik besar. Ciri khas syirik besar. Oke? Nah, kalau syirik kecil enggak. Kalau syirik kecil itu tidak, pelakunya tidak kekal di neraka, kemudian tidak menghapus seluruh amal. Contoh, ketika kita sholat, dalam sholat itu kita riya, maka karena sholat kita riya, maka pahala sholatnya itu saja yang dihapus. Ini syirik kecil. Ini syirik kecil. Kalau syirik besar, ketika dia lakukan syirik besar, maka pahala sholatnya, puasanya, sedekahnya, zakatnya, hajinya semuanya hangus, habis. Paham ini bedanya syirik besar dan kecil? Oke. Kemudian juga faman abada ma'allah ghairuhu wa kullu ibadati yu'badu fa kullu ibadatin ya'badu biha fahiya habita. Disebutkan di sini bahwasanya setiap ibadah yang diibadahi kepada selain Allah maka bisa menyebabkan penghapus seluruh amal. Bal inna ibadata lillahi la tusamma ibadah. Akan tetapi perlu diketahui, ini dicatat, orang yang ibadah kepada selain Allah itu sebenarnya tidak bisa disebut ibadah. Paham? Jadi orang yang beribadah kepada selain Allah tidak bisa disebut ibadah. Tidak bisa disebut ibadah. Kama qala Syekh fi ba'dhi masail kitab tauhid anna ma ya'ti bihi lam ya'budillah. Disebutkan oleh Syekh ini, siapa yang melakukan ibadah kepada selain Allah maka dia tidak dianggap beribadah kepada Allah. Oke. Contoh min amsilati syirik, orang yang menyembelih kepada selain Allah tadi, ini adalah syirik di segi ibadah. Atau umpamanya orang yang tadi sholat karena ingin dipuji orang, ingin dinilai oleh orang umpamanya kan, atau mengharapkan pahala upah dari orang sholat umpamanya, maka ini juga bagian dari kesyirikan, akan tapi masuk syirik kecil. Oke. Kemudian berikutnya, ini penjelasan saya ini, bahwasanya orang yang melakukan tentang menyembelih kepada selain Allah, kemudian orang-orang yang melakukan perkara-perkara khurafat seperti minta kesembuhan. Nah, ini dia, minta sembuh. Mungkin menganggap ada yang bisa menyembuhkan kepada selain Allah. Ada, nih seperti umpamanya ketika kita menganggap dokter itu menyembuhkan juga bisa kepada syirik. Jadi berobat ke dokter itu bisa dijamin nggak selamat dari syirik? Belum tentu juga, tergantung orangnya. Kalau dia menganggap dokter itu yang menyembuhkan, maka dia dianggap orang yang berbuat syirik juga, karena dia menganggap ada yang selain Allah. Kemudian sebutkan sebagaimana orang solat kepada selain Allah, faman shalla li sahibi qabr, ada orang yang solat untuk penghuni kuburan umpamanya kan, atau kuburan orang soleh. Maka ini juga disebutkan orang yang mendekatkan diri kepada selain Allah dan dia telah berbuat syirik. Oke, berarti itu yang pertama, yaitu orang yang melakukan pembatal amal. Yang pertama apa tadi? Syirik. Oke. Berikutnya adalah yang kedua. Qala Syekh, yang kedua, pembatal Islam yang kedua. Perhatikan, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Disebutkan di sini, siapa yang menjadikan antara Allah dan dia itu perantara dalam berdoa, dalam meminta sesuatu, maka orang itu sudah kafir secara ijma'. Paham ini? Dia berdoa kepada Allah tapi dibuat perantara, maka orang ini sudah kafir. Oke? Ini, maka dijelaskan di sini,
Wa hadza fil haqiqah huwa naw'un minasyirki. Ini sebenarnya bagian dari syirik juga. Bagian dari syirik juga, tapi dijelaskan oleh Syekh ini secara rinci, orang yang membuat perantara antara Allah dan dia dalam berdoa. Katakanlah umpamanya katakanlah orang yang sudah meninggal, katakanlah orang soleh umpamanya kan bulan. Ya Allah, dengan keberkahan bulan, disebutkan orang dalam kubur itu umpama memang orang soleh aslinya semasa hidup umpama. Oke, tapi dia sudah meninggal. Dengan keberkahan dia ya Allah, maka jawablah doa. Itu tidak boleh. Ini namanya perantara. Oke? Maka yang seperti ini diharamkan. Wa huwa 'inda at-tahrir dakhilun fil awwal fallazi yad'u al-mauta wal ghaibin. Itu tadi seperti dengan orang-orang mati tadi. Beda dengan orang yang masih hidup. Umpama gini, Ustaz, mohon doanya Ustaz, ini anak gini-gini itu dan seterusnya. Itu tidak masalah, karena dia masih hidup, paham? Jadi kita meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup boleh. Kalau dia masih hidup, boleh. Katakanlah umpamanya ada seorang ulama, seorang syekh, umpamanya kan, Syekh mohon doanya kami ini dan seterusnya. Dia masih bermanfaat kalau dia masih hidup, tapi kalau sudah meninggal maka ini tidak bermanfaat. Kemudian wa yastaghiitsu bihim fil rakha wa syidda wa yatawakkal 'alaihim fil hawaijihi. Orang yang selalu meminta istighasah, pertolongan baik dalam kondisi lapang maupun sempit, dan bahkan menyandarkan diri kepada mereka demi untuk kebutuhan mereka. Katakanlah mungkin dia memiliki kebutuhan, tapi dengan bertawakal kepada orang soleh yang sudah meninggal tadi. Disebutkanlah si fulan, ya Allah saya butuh ini, butuh itu. Saya butuh sehat, saya butuh rezeki dan seterusnya. Ketika dia menganggap orang soleh inilah menyebabkan doa dia sampai sementara dia sudah mati, maka orang ini masuklah bagian dari perbuatan orang yang menjadikan antara dia dan Allah perantara. Tahu paham ya perantara ya? Wasilah, wasail atau apa namanya? Tawassul. Tawassul. Tapi kalau tawassul dengan orang soleh boleh enggak? Boleh. Yang masih hidup. Yang kedua, dengan amal soleh boleh. Ini di dalam hadis Sahih Bukhari. Antum tahu enggak cerita ada 3 orang berjalan kemudian terkurung di dalam gua. Pernah dengar cerita ini? Coba siapa aja orangnya? Dia berdoa kan, kemudian dengan perantara amal soleh dia. Apa aja yang pertama? Apa yang pertama? Apa? Titipkan barang. Terus apa lagi? Gimana? Coba siapa yang tahu? Anda kasih hadiah yang tahu, serius. 3 orang itu. Anda ada di mobil hadiah. Ada enggak ya? Kalau salah, Aki kasih anak hadiah ya. Bakti kepada orang tua. Oke. Kemudian menjauhi zina. Kemudian yang ketiga amanah. Gimana cerita amanah itu gimana? Yang dia seorang karyawan, kemudian memiliki gajinya kemudian disimpan. Ternyata kemudian dengan uangnya itu akhirnya kemudian berlipat-lipat menjadi banyak, menjadi ternak. Akhirnya kemudian suatu hari orang ini kemudian meminta gaji yang dulu, kemudian diserahkanlah semuanya tanpa sisa. Oke, barakallahu fiik. Buat hadiah, tunggu ya, nanti Anda ambil pas azan lah. Sekarang terganggu pula. Insyaallah nanti hadiah pas azan Anda jemput insyaallah. Jadi yang pertama, orang dia bakti kepada orang tuanya. Dia terkurung dalam gua nih, ya Allah, saya lebih mementingkan ibu saya. Istri saya sebenarnya butuh, anak saya butuh, tapi saya lebih mementingkan ibu saya, orang tua saya.
kalau memang saya ini berbuat atas dasar ikhlas karena Engkau ya Allah, maka bukakan pintu gua, terbuka sedikit. Yang kedua, ada orang nak tunangan, nak nikah gitu kan, tapi sebelum akad biasalah nak ajak zina, katakanlah gitu. Kan yang sekarang sering terjadi kan, kadang tunangan sama dengan nikah. Makanya kalau tunangan tuh nggak usah besar-besaran acaranya. Karena kadang-kadang kan kalau tunangan sama dengan pesta sekarang, ngundang orang sekampung. Iya. Biasanya tunangan aja baru kalau apa istilahnya ngasih cincin, tanda apa tuh? Itu kadang sudah banyak orang diundang. Sehingga apa yang terjadi? Kadang-kadang dia menganggap udah menikah. Maka kadang jalan berdua santai aja. Ya ada beberapa kasus. Tunangan kadang belum akad lagi kan, kadang tunangan kan kadang butuh setahun atau 6 bulan kadang-kadang kan rupanya udah hamil duluan. Ini tunangan ini rawan ini, kalau makanya ndak usah bentuknya diumumkan orang besar. Kalau masih tunangan ya biasa aja. Kalau masih tunangan tuh antara wali pihak laki-laki dengan pihak perempuan, udah kemudian tentukan gimana udah, dan dipantau terus. Ketika tunangan belum halal, belum, maka setelah akad baru. Nah, jadi orang ini menolaklah zina. Ya Allah, kalau memang saya menolak zina ini atas dasar takut kepada Engkau, takut akan azab Engkau, maka bukakanlah pintu gua. Maka pintu gua pun terbuka sedikit. Udah buka 2/3. Yang ketiganya baru ada orang yang memperkerjakan orang lain. Katakanlah anak punya karyawan, selama setahun gajinya nggak diambil, dia tetap bekerja, belum ngambil, katakanlah gitu, belum ngambil bukan nggak diambil. Kemudian dia katakanlah merantau. Kemudian selama 10 tahun dia pergi, katakanlah begitu. Gaji dia katakanlah selama setahun ini yang nggak diambil tadi, belum diambil, katakanlah senilai 50 juta umpama. Terus 50 juta ini anak investasikan katakanlah entah buat bisnis atau apa gitu kan. Kemudian orang yang memiliki gaji tadi datang setelah 10 tahun, mana duit saya dulu kemarin? Ini ruko ini hasil duit ente kemarin, 50 juta gaji ente selama setahun, ini dia ruko hasilnya, ambil silakan. Ini terbukalah pintu gua. Maknanya begini, artinya gini. Jadi kita boleh bertawasul dengan amal soleh kita. Dengan amal. Kalau kita memiliki amal-amal yang spesial, berdoalah kepada Allah, enggak apa-apa. Ya Allah, kalau memang saya jauh-jauh datang bermajelis ilmu ini hanya untuk mencari kepada ridho kepada Engkau ya Allah, sembuhkanlah sakit saya ya Allah. Umpamanya, berilah saya anak yang soleh ya Allah. Enggak masalah. Satu. Yang kedua, boleh kita berdoa ketika ada umpama peluang bagi kita untuk maksiat. Katakanlah kita umpamanya kepala dinas, umpamanya ada proyek, ada peluang besar nih untuk korupsi atau menipu, tidak kita ambil. Artinya ketika dia menghindari maksiat karena Allah, itu bisa juga menyebabkan doa dikabulkan. Paham? Yang pertama tadi sebab doa dikabul dengan beramal soleh. Yang kedua ini adalah orang yang menghindari maksiat karena Allah, itu juga bisa menyebabkan doa dijawab. Paham? Umpama kita kebetulan jalan jumpa duit katakanlah 5 juta. Jalan-jalan jumpa duit 5 juta. Umpama kan orang nggak ada yang tahu nih. Ini peluang untuk mencurinya kan besar nih. Orang nggak ada yang tahu. Sementara kita jumpa umpama kan peluang untuk mengambilnya besar. Untuk kita jadikan milik kita. Tapi kita ternyata nggak jadi, itu bisa nanti menyebabkan doa kita dijawab oleh Allah. Paham ya yang kedua nih? Jadi kalau kita nggak memiliki amal spesial umpama, kadang kita masing-masing kita kan punya amal spesial yang Allah yang tahu. Mungkin ada orang ini yang amal spesialnya kena bakti pada orang tua. Yang satu ini amalan spesialnya umpamanya kena dia rajin baca Quran. Setiap hari baca Quran, umpamanya. Bahkan dalam 10 hari dia sudah khatam umpamanya. Itu amalan spesial.
Yang satu ini karena dia rajin tahajud malam, dia cuma 2 rakaat, tapi dia di situ menangis tiap malam, mau kan, minta kepada Allah tiap malam. Itu bisa jadi amalan spesial. Bahkan Bilal bin Rabah saja amalan spesialnya apa? Salat tahiyatul wudu. Terdengar oleh Rasulullah bunyi kasutnya di surga. Tengok, ibadah sunnah, tapi itu bisa menjadikan amalan spesial kita, maka bisa menyebabkan kita masuk surga, bisa menyebabkan doa kita dijawab oleh Allah. Ada orang yang karena dia rajin sedekah, karena dia hanya setiap sedekah hanya mengharapkan imbalan dari Allah, enggak mengharapkan imbalan dari seseorang, itu bisa jadi amalan spesial. Ada orang yang dia cuma ngajar anak-anak saja, digaji sama orang tua kadang 10.000 sebulan, mama kan. Tapi dia ikhlas mengajar budak-budak ngaji, mama kan. Itu bisa jadi amalan spesial. Atau ada orang yang memang kawan-kawannya orang perokok semua, tapi dia ketika dikasih rokok nggak mau dia merokok. Itu bisa juga amalan yang bisa menyebabkan doa. Atau umpamanya dia pernah diajak oleh wanita cantik, dirayu umpama kan, seperti Nabi Yusuf kan, jangan ke kita. Nabi aja pernah dirayu. Nabi itu contoh saja sebenarnya. Nabi saja ada dirayu oleh wanita, apalagi kita yang bukan Nabi. Makanya kisah Nabi Yusuf itu adalah ujian yang paling berat. Kenapa Nabi Yusuf itu ujian yang paling berat di antara godaan wanita? Bahkan Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Kenapa? Karena cobaan Nabi Yusuf yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, godaan wanitanya jauh lebih berat daripada godaan wanita zaman sekarang. Kenapa? Pertama, coba perhatikan. Belum masuk Isa? Belum. Oke, Pertama, kenapa Nabi Yusuf itu lebih berat dibandingkan wanita? Pertama, dia orang yang tampan. Ini berat ujiannya. Karena kalau giginya ompong, hitam, mata juling, siapa yang mau mendekati? Ini tampan, ganteng. Kemudian dia seorang pemuda. Pemuda itu nafsunya kuat, betul tak? Itu pernah mengalami muda. Kalau udah tua, itu udah mulai lemas. Ya kan? Artinya kalau orang tua digoda oleh cewek-cewek mungkin masih bisa dia tahan, karena ya tak berdaya lagi. Ya kan? Tak berdaya. Tapi kalau masih muda, tuh dia muda, kemudian tampan. Kemudian yang menggoda dia adalah wanita yang cantik. Berat loh. Kalau yang menggoda umpamanya wanitanya hitam, rambut kriwol, kurus lagi, pakailah celana legging. Udahlah kurus, persis kayak tiang listrik. Mungkin kita akan nolak itu, yakin, ya kan? Nih, berarti sudah berapa dia? Tampan, muda, yang menggoda wanita. Kemudian yang memulai menggoda wanita. Beda loh, kalau kita yang mulai menggoda kan beda. Tapi kalau wanita yang mulai itu beda loh. Ini kesempatan ini. Oke. Kemudian yang menggoda wanita kaya raya, bukan wanita miskin. Orang istana kaya raya, cantik, dazan. Udah masuk. Nanti kita lanjut insyaallah. Oke? Ambil hadiah dulu.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, tadi ada hadiah. Siapa yang mau hadiah tadi? Ini ada dua nih, pilih. Ada Fadlul Islam, kemudian ada Ushulus Salasa, Qawaidul Arba'ah, Ushulus Sittah. Mana pilih? Silakan. Oke. Jazakallahu khair. Baik. Kita lanjutkan. Jadi tadi sampai kepada poin yang kedua, yaitu menjadikan antara dia dengan Allah itu perantara dalam meminta, berdoa. Ini sebenarnya yang menjadi masalah yang menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Kalau kita lihat, ada orang-orang yang mungkin dalam
menyembuhkan masalah sakit. Ini yang selalunya kadang-kadang masalah sakit atau di sesuatu yang sifatnya mengkhawatirkan atau menakutkan. Itulah yang kadang-kadang menyebabkan orang berbuat syirik. Makanya tadi contoh kena banyak kesurupan, kan? Atau kena nampak di sekolah itu sering nampak kuntilanak, kan? Sering nampak apa nama lagi? Suster ngesot, kan? Maka kadang-kadang dibuatlah ini itu. Padahal mereka tidak memberikan manfaat atau mudarat. Faman taqarraba ilaihim mu'taqidan annahum yanfa'una aw yadurrun wa annahum yudabbiruna hadzal alam, dan siapa yang berkeyakinan bahwasanya seorang itu bisa memberikan manfaat atau mudarat, atau sesuatu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat, dan dia akan bisa mengatur alam ini, maka ini adalah syirik uluhiyah dan rububiyah. Jadi kalau dia yakin bahwasanya ada seseorang itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, atau sesuatu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat, kemudian dia meminta kepadanya, ini udah masuk ini kepada syirik besar. Kena dua tauhid dia, uluhiyah sama rububiyah. Kemudian asyirku fi rububiyah bi'tiqadi annahum yudabbiruna amra hadzal alam. Karena rububiyah tadi yang sebagaimana kita jelaskan, uluhiyah, kalau uluhiyah mengesahkan Allah dalam ibadah kita, dalam perbuatan kita. Kalau rububiyah mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, seperti menyembuhkan, mematikan, menghidupkan, memberi rizki, menurunkan hujan dan seterusnya. Ini namanya ar-rububiyah. Oke? Kemudian disebutkan oleh sini, menja'ala bainahu wa bainallahi wasaid, orang yang menjadikan antara dia dan Allah itu perantara, min jinsi makana alaihil musyrikun al-awwalun. Ini juga dilakukan oleh orang musyrik zaman dahulu. Wala syakka anna hadha naw' ahwanu mimma ya'budu ma ya'buduhu mu'taqidan annahu yanfa'u wa yadhur. Dan ini sebenarnya tidak diragukan lagi, jenis ini, orang menjadikan perantara ini adalah sesuatu yang menganggap yang bisa mendatangkan manfaat atau mudarat, maka ini masuk kepada syirik kecil maupun syirik besar. Jadi sudah terkumpul dia. Ketika dia pertama dia menganggap ada sesuatu itu bisa memberikan manfaat atau mudarat, kan? Kemudian dia buat perantara, berarti dia maknanya dalam uluhiyah perbuatan dia. Kemudian dia menganggap ada sesuatu itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Ini rububiyah. Maka karena dua tauhid ini yang batal, yang kena, maka dia masuklah syirik besar. Oke. Begitu juga dalam ibadah dijadikan wasaid, perantara untuk sampai kepada Allah. Mana buduhum illa liqarribuna illa Allahi zulfa. Kami tak menyembah patung, tapi kami buat perantara. Orang Nasrani membuat Isa itu adalah perantara untuk bisa Allah itu perlu diwujudkan. Maka berwujudlah Allah itu dalam berbentuk Isa. Ini kan perantara namanya. Maka yang seperti inilah yang menyebabkan si keluar dari Islam. Jadi yang kedua ini adalah pembatal Islam. Yang kedua adalah apa tadi? Yang pertama apa tadi? Syirik. Yang kedua? Yang kedua apa? Membuat perantara. Orang yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara dalam berdoa, dalam beribadah. Ketika dijadikan perantara, maka ini adalah syirik dan masuk kategori syirik, dan juga bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Perhatikan, kalau kita lihat surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu masuknya kalau dalam Anda bacakan ini posisinya orang ketiga, kan sudah pernah kita bahas itu. Orang ketiga dalam bahasa Indonesia, ya kan? Dia. Kan saya orang pertama, kamu orang dia orang Jadi kalau ana alhamdulillahirabbil alamin umpamanya, kita berbicara tentang Allah itu adalah Rabb semesta alam, berarti orang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini juga orang ketiga. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, berarti ini orang ketiga. Perhatikan, ketika ibadah dan doa, perhatikan, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau kami beribadah.
Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Minta tolong ini maknanya doa. Oke? Berarti di sini dari orang ketiga langsung ke orang kedua. Maknanya dalam berdoa, dalam beribadah jangan ada lagi pakai perantara, langsung kamu. Paham? Makanya kalau berdoa langsung, Engkau yang Maha Pengasih ya Allah, Engkau yang Maha Penyayang, berilah saya rezeki ya Allah. Langsung kepada Engkau. Antum kalau ngajukan proposal, kira-kira nih, umpamanya ke kabupaten, kalau antum jumpa langsung Pak Zukri, Pak Bupati, kira-kira mana lebih cepat cairnya, atau lewat jalur umum? Masuk kabak umum, kemudian diproses, masuk lagi, mana yang lebih cepat cair? Hah? Kalau kita langsung dengan contoh, Anda pernah juga dulu mengajukan proposal beasiswa. Ketika langsung jumpa dengan bupati, langsung masih memo selesai. Pernah juga lewat jalur umum, masukkan di gubernur dulu. Artinya lama prosesnya, bahkan nggak dapat. Karena lewat jalur umum ini tumpuk. Oke? Ketika langsung berhadapan, kasih memo, selesai. Paham? Doa ibadah jangan pakai perantara, langsung iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Berdoa beribadah langsung kepada orang kedua. Paham? Nyambung? Nih dua saja dulu yang pembatal keislaman. Jadi karena pembatal amal sudah kita bahas, jadi kita masuk kepada pembatal keislaman. Jadi Islam kita batal, syahadat kita batal. Ini ada satu buku lagi nih. Kita kasih hadiah lah ya. Siapa yang bisa jawab? Ya. Nah, tapi jangan lagi, yang lain lah. Yang lain lagi. Oke. Baik. Tadi kita bahas ada ciri khas syirik besar. Ada 3 poin ya. Coba siapa yang bisa jawab? Ya, Fadhal. Terus. Kurang itu, kekal di neraka, diharamkan masuk surga. Oke, Fadhal. Baik, jazakallahu khair. Oke. Jadi kalau dosa besar itu, syirik besar itu, pertama dosanya nggak diampuni kalau dia mati dalam keadaan syirik. Yang kedua, dia pelakunya kekal di neraka dan haram masuk surga. Haram. Ada penggunaan lain yang Allah gunakan di istilah khalidina fiha. Khalid itu kan kekal maknanya. Seperti riba. Riba itu Allah gunakan juga kata khalidina fiha, mereka kekal dalam neraka. Tapi kalau dia tidak mati dalam keadaan syirik dan dia bertauhid, mudah-mudahan nanti insyaallah ada harapan masuk surga. Makanya kalau syirik besar ini, mati dia dalam keadaan syirik besar, dia masuk khalidina fiha, kekal dalam neraka, tapi diharamkan surga. Kalau sudah diharamkan surga, ya percuma, karena di akhirat itu cuma ada 2, surga atau neraka. Kalau sudah diharamkan surga, maknanya selama-lamanya masuk neraka. Tapi kalau tidak diharamkan surga baginya, berarti bisa saja nanti selesai masa tahanannya, masa sanksinya, bisa saja nanti dia pindah ke surga. Oke? Kemudian seluruh amal dihapus, itu kalau syirik besar. Kalau syirik kecil hanya menghapus amalan-amalan itu saja. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama tadi saya sampaikan tentang hadis. Ya. Kira-kira perkataan seperti apa dan perbuatan seperti apa yang termasuk kategori murtad? Dan kemudian juga yang sekarang lagi viral itu membandingkan antara suara azan dengan rombongan haji, itu masuk enggak ke dalam kategori murtad? Insyaallah ini. Satu yang pertama Ustaz. Yang kedua, untuk ini kita tadi diajarkan untuk tawasul dengan
dengan amal-amal ibadah yang telah kita laksanakan atau kita lakukan. Pertanyaannya, kira-kira kalau kita sudah bertawasul dengan amalan itu, kira-kira mengurangi pahalanya enggak nanti dari? Oke, baik. Itu dia, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau untuk apakah sama menyamakan suara azan dengan suara anjing, nanti biarlah pengadilan yang menentukan. Pengadilan kan sedang dalam proses dilaporkan ya, tapi nggak tahu diterima atau tidak laporannya, tapi sudah masuk laporan. Nanti pengadilan nanti terjawab insyaallah, ya kan? Tapi yang jelas kalau kita sekarang nih, kita lah, jangan bulan-bulan, kita nih, kalau kita anggap katakanlah kalimat azan, kalimat tauhid dianggap pula nanti umpamanya dianggap seperti anjing menggonggong, suara anjing menggonggong, kita nih kalau kita umpama kan, ya jelas ini adalah perbuatan kufur, ucapan kufur. Kalau diniatkan umpamanya memanglah suara azan ini macam suara anjing umpama kan. Itu ketika kita ucapkan dengan tulus dari hati, oke, kita ucapkan itu dan dengan atas dasar kebencian, ya udah jelas itu udah bisa sampai kepada nanti mengeluarkan kita dari Islam. Karena nanti ada poinnya, akhi, cuman kita belum masuk nanti. Ada beberapa poin nanti ucapan-ucapan. Makanya Syekh ini dia meringkas 10 poin. Akan tapi beberapa ulama lain banyak dia. Salah satu bentuk ucapan-ucapan yang sampai kepada kekufuran. Kalau kalimat-kalimat tauhid la ilaha illallah kan azan dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau dianggap pula ada anggapan seperti anjing umpama kan, ucapan anjing menggonggong umpama, kalau ada dari keyakinan dari hati, ya jelas murtad seperti itu. Kalau memang katakanlah beda ya, orang dipaksa itu lain lagi. Tapi kalau dia atas dasar kebencian dari hati, itu sanksinya jelas berbeda dengan orang yang ente harus ucapkan, itu lain lagi. Atau katakanlah kecoplosan umpama, kadang malam lah lampau-lampau bikin lucu-lucu umpama kan, kecoplosan. Ya mudah-mudahan orang yang kecoplosan ini mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau dia memang dasar kebencian dia mengucapkan itu, maka itu bisa sampai kepada kekufuran, jelas. Kan tadi sudah kita singgung sedikit masalah kekufuran gitu kan. Kekufuran yang di sini bisa nanti berbentuk ucapan, ya. Tapi itu dengan kesadaran dasar kebencian. Kan Nabi mengatakan juga, "Faman raghiba an sunnati," siapa yang membenci. Jadi kasusnya ada poinnya harus ditekankan di situ. Poinnya siapa yang benci. Jadi kalau ketika dia membandingkan suara azan dengan katakanlah dengan anjing, disamakan, kan? Dasar kebencian jelas kufur. Tapi kalau kecoplosan umpama, maklum kadang-kadang kan kecoplosan kadang tidak sengaja, sudah terucap baru kadang ingat. Kadang namanya manusia kan kadang seperti itu. Kita aja kadang-kadang ada mengucapkan sesuatu yang kadang-kadang udah baru kita sadar. Kadang-kadang kena ada pancingan-pancingan, kadang ada yang dipancing dan seterusnya, muncullah ucapan seperti itu. Nah mudah-mudahan kalau tidak didasari dengan kebencian, mudah-mudahan insyaAllah tidak sampai kepada murtad. Katakanlah kecoplosan tadi tidak sengaja, atau mungkin niat dia itu tidak ada hubungan dengan azan. Dia hanya membuat katakanlah perumpamaan. Umpama kalau kita bertetangga, umpama kan kalau ada tetangga menghidupkan anjing umpama kan, gonggong-gonggong subuh-subuh udah menggonggong dia umpama kan, memang terganggu nggak kira? Memang terganggu. Itu kalau memang katakanlah ini mengingatkan kita juga bagi atau tetangga, jangan sampai katakanlah yang memiliki anjing atau yang lain, bukan anjing aja, umpamanya musik umpama kan, ada tuh musik kadang sampai jam 2 malam. Kalau antum pergi jalan koridor RPP tuh jam 12 jam 11 malam tuh musik masih kuat. Kalau rumahnya dekat itu tuh enggak bisa tidur tuh. Termasuk kadang yang pesta-pesta pakai keyboard malam-malam sampai jam 12. Ingat, apakah mereka ridho dan ikhlas ketika mereka mau tidur suara musik masih terdengar? Sebenarnya bukan itu aja, bukan suara anjing aja.
Bisa saja suara-suara yang lain. Ini perlu diperhatikan memang dalam hal seperti ini. Maka ingat, yang penting hati kita jangan ada dasar kebencian kepada Islam. Nanti ada tuh siapa yang membenci, insya Allah ada pembahasan membenci atau sesuatu yang apa, istihza, mengolok-olok, itu bisa kepada apa nanti. Ada insya Allah pembahasan. Cuma kita baru 2 poin memang, baru 2 poin. Nanti ada tuh istihza, ada bentuk mengolok-olok, bisa. Kalau dia menganggap mengolok-olok suara azan, dia olok-olok dengan seperti anjing tadi, ya berarti keluar dia. Qad kafartum kata Allah. Makanya nanti insya Allah biar lebih jelas di poin-poinnya nanti ada. Ini baru 2 poin kita bahas insya Allah. Dia ada 10 poin, tapi kita baru 2 poin. Oke? Cukup insya Allah. Tawasul dengan amal-amal soleh. Baik. Pertama memang ketika kita beramal soleh, tentu niat kita adalah meminta kepada Allah. Berharap, kita mengharapkan pahala Allah. Akan tetapi jangan kalau motivasinya itu kan beda nih dari awal. Kalau itu kan kejadian di gua tadi, dia sudah beramal soleh, tapi suatu hari ada kejadian yang mendesak, makanya dia sebut amalan soleh yang sudah dia lakukan. Beda ketika setiap kita ingin beramal, itu kan beda juga. Umpamanya anak, kalau Allah tak ngasih anak rezeki sore ini, makan itu beda. Ketika kita menghubungkan ada harapan tujuan yang sifatnya langsung, kan tidak boleh istijal. Istijal itu minta disegerakan. Ketika kita beramal langsung minta segerakan. Ya Allah, ana mau beramal langsung, tapi nanti ana butuh ini itu dan seterusnya. Istijal namanya. Doa itu akan dijawab oleh Allah malam ya'jal. Kalau kita tidak, cepatlah ya Allah. Pokoknya sekarang harus kabul doa. Nah, jadi ketika kita beramal dengan menyebut amal-amal soleh kita di hadapan Allah saja, tidak masalah, karena kita hanya dengan Allah, Allah. Ya Allah. Akan tetapi ketika kita beramal soleh, jangan pula setiap kita beramal soleh kita hubungkan dengan minta-minta yang sifatnya cash langsung. Ya, kita penting, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang penting saya berdoa, masalah hasil Allah nanti tentukan. Udah, kapan, seperti apa jawabannya, itu bukan urusan saya. Tugas saya hanya berdoa. Nah, ketika kita berdoa ini tentu mungkin dimulai dengan amal-amalan soleh. Istilahnya kalau minta gaji tak dimulai dengan kojo, mana mungkin. Tapi kita mulai dengan sholat dulu, dengan zikir. Makanya seperti doa habis sholat fardu kan termasuk yang mustajab kan. Berarti kita beramal tetap dari awal sampai akhirnya lillah, insya Allah tidak masalah. Karena kita hanya mengharapkan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tidak mempengaruhi keikhlasan. Karena tujuan kita hanya kepada Allah mintanya, nggak pada yang lain. Oke? Hanya kepada Allah nih minta kita. Selagi kita mintanya kepada Allah, tidak berpengaruh. Selagi kita berharapnya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oke? Oke. Orang soleh masih hidup? Masih hidup ya? Oh, kalau udah mati tadi syirik dia. Kalau tabaruk dengan orang-orang soleh yang sudah meninggal itu syirik dia. Umpamanya demi keberkahan syekh ini, maka jawablah saya meminta kepada engkau. Itu yang syirik. Ketika dia orang soleh yang sudah meninggal, beda orang soleh masih hidup. Syekh, mohon doanya syekh, anak istri anak mau melahirkan, biar dimudahkan, kan? Mohon doa syekh, anak-anak baru lahir. Maka dia mendoakan, mohon doa syekh, ini anak ada walimah nih. Maka dia nanti barakallahu dan seterusnya. Itu tidak masalah kalau dia masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, tabaruk dengan orang-orang yang sudah meninggal itu tidak boleh. Itu bisa terjebak kepada tadi kan perantara tadi. Masuk kepada kategori yang kedua, yaitu menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Demikian insyaallah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan dulu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.